Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan tentang mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW yang kemudian di-share di media sosial. Sebelum kita menjawab pertanyaannya ini, perlu diketahui dulu bahwa mimpi itu ada dua. Mimpi itu ada dua, yaitu mimpi baik dan mimpi buruk. Disebutkan dalam Sahih Muslim, ini ada di nomor hadis 4195, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ru'ya minallahi wal hulmu minas syaitan." Artinya, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah, dan mimpi yang buruk itu datangnya dari syaitan. Jadi dalam hadis ini disebutkan juga, apabila kamu bermimpi sesuatu yang tidak kamu senangi, maka meludahlah ke kiri 3 kali. Kemudian mohon perlindungan kepada Allah dari bahaya kejahatannya. Niscaya dia tidak akan membahayakan. Ini disebutkan di Sahih Muslim. Nomor hadis 4195. Jadi ini tadi dua mimpi. Mimpi buruk dari Allah, mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari syaitan. Jika mimpi buruk atau tidak kita senangi mimpinya, maka meludah ke kiri. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Namun di samping dua mimpi ini, ada juga mimpi itu ya karena lamunan. Ini ada juga disebutkan di Sahih di Sunan Abu Daud di nomor hadis 4365. Hadisnya ini sahih, disahihkan Al-Albani yang menyebutkan bahwa jika waktu semakin dekat, maka mimpi seorang mukmin dipastikan tidak akan bohong. Dan orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar dalam ucapannya. Maka mimpi itu ada 3. Mimpi yang benar itu datangnya dari Allah. Mimpi yang menyedihkan itu datangnya dari syaitan. Lalu mimpi yang berasal dari lamunan-lamunan seseorang. Jika salah seorang dari kalian mimpi dengan sesuatu yang dibencinya, maka hendaklah dia sholat. Jadi bangun, sholat, dan jangan menceritakan kepada manusia. Ini yang disebutkan di Sunan Abu Daud nomor 4365. Jadi di sini menceritakan bahwa mimpi itu ada 3. Mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari syaitan, baru mimpi karena lamunan, angan-angan istilahnya. Dan jika mimpi itu terjadi di waktu fajar, ini waktu semakin dekat, di Abu Daud, Imam Abu Daud menyebutkan bahwa waktunya itu waktu perdekatan antara malam dengan siang, yaitu ketika menjelang fajar. Maka mimpinya itu semakin mendekati kebenaran dan tidak akan bohong. Dan kebenaran seorang mimpi itu, ketika orang yang paling benar dalam ucapannya, maka mimpinya juga semakin benar. Jadi ketika mimpinya itu kita mimpi yang kita benci, kita tidak suka, menyedihkan, dalam hal ini Nabi menyuruh kita untuk bangun, sholat, dan jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Jadi dari dua hadis ini bisa kita simpulkan bahwa jika seorang bermimpi dengan sesuatu yang dibencinya, maka adabnya itu ada 4 bisa kita ambil. Yang pertama, meludah ke kiri 3 kali. Baru yang kedua, mohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatannya. Bisa baca dengan taus
yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, atau doa sendiri. Lalu yang ketiga, sholat. Yang keempat, itu jangan ceritakan kepada manusia. Jadi jangan ceritakan kepada orang lain, meskipun kepada istri sendiri, kepada tetangga sendiri, keluarga sendiri. Lalu bagaimana jika mimpinya itu mimpi berjumpa dengan Rasulullah? Apakah mimpinya itu baik, ataukah mimpinya itu benar atau baik? Nggak bisa ya, jadi nggak bisa kita bandingkan. Apakah mimpinya itu benar atau buruk, baik atau buruk ya? Bahwa jika seseorang itu mimpi bersama Rasulullah, dalam hadis di Sahih Muslim ini ditegaskan bahwa mimpi itu benar, karena memang syaitan tidak dapat menyerupai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan dari riwayatnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, mana ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bermimpi melihatku dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia benar-benar melihatku, karena syaitan tidak dapat menyerupai bentukku. Ini disebutkan di Sahih Muslim nomor hadis 4210. Jadi jelas bahwa mimpi berjumpa dengan Nabi itu benar. Di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa mimpi bersama Nabi itu juga termasuk mimpi kewahyuan, karena memang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari riwayatnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, risalah dan kenabian telah terputus, maka tidak ada Rasul dan Nabi setelahku. Lalu sahabat Anas berkata, hal itu memberatkan orang-orang. Lalu beliau bersabda, akan tetapi yang ada adalah mubasyirat. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan mubasyirat ya Rasulullah? Beliau menjawab, mimpi seorang muslim adalah salah satu dari sekian banyak bagian daripada kenabian. Ini disebutkan di Sunan At-Tirmizi nomor hadis 2198. Ini juga hadisnya sahih. Jadi jelas dari hadis ini disebutkan bahwa berjumpa Nabi dalam mimpi itu termasuk mubasyirat, termasuk kewahyuan, termasuk petunjuk, termasuk salah satu bagian dari sekian bagian dari kenabian. Dan jika kita perhatikan dalam hadis-hadis lain, ini disebutkan bahwa bermimpi dengan Nabi itu termasuk wahyu, itu bagian 1 dari 46 bagian kenabian. Jadi 1/46-nya. Lalu jadi muncul pertanyaan tadi, kembali ke pertanyaannya tadi. Lalu bolehkah menceritakannya? Untuk menceritakan mimpi berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada satu riwayat dari Abu Rajin radhiyallahu anhu, di mana ia menceritakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi bersabda, mimpi seorang muslim adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Ia berada di kaki burung selama tidak menceritakannya. Bila diceritakan, ia jatuh. Ini disebutkan di Sunan At-Tirmizi nomor hadis 2205. Apa artinya? Ini yang pertama, ada mudaratnya. Artinya apa? Apa yang didapatnya dalam mimpi itu sudah bukan menjadi miliknya lagi. Ini ada mudarat daripada menceritakan mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, bahwa apa yang didapatkannya itu bukan lagi menjadi miliknya, sudah menjadi milik umum. Yang kedua,
Kalau kita kembalikan ke hukum asal daripada mimpi, bahwa mimpi yang baik boleh diceritakan. Jika mimpi buruk, jika hendaknya itu tidak diceritakan. Ini hukum asal mimpi tadi. Disebutkan dari riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, mimpi itu ada 3. Kabar gembira dari Allah, baru mimpi yang karena kondisi kejiwaan, baru yang ketiga, yang tadi yang angan-angan ya, kejiwaan, baru yang ketiga yaitu rasa takut yang ditimbulkan oleh setan untuk menakut-nakuti. Jika salah seorang dari kalian bermimpi dengan mimpi yang menyenangkan, maka hendaknya ia menceritakannya jika dia mau. Jika ia bermimpi dengan sesuatu yang ia benci, hendaklah ia tidak menceritakannya kepada siapapun. Hendaklah ia segera untuk mengerjakan sholat. Ini disebutkan di Sunan Ibnu Majah nomor hadis 3896. Jadi ini ada 2 tadi ya. Yang pertama ada mudaratnya. Yang kedua sesuai dengan hukum asal mimpi tadi, jika mimpi baik maka dia boleh menceritakannya. Jika mimpi buruk, hendaknya dia tidak menceritakannya. Jadi berkaitan dengan mimpi seseorang berjumpa dengan Nabi, itu kembali kepada dirinya kembali. Ada 2 pilihan yang diberikan kepadanya. Jika dia mau menceritakannya, silahkan. Jika tidak, silahkan. Nggak ada masalah. Namun perlu digarisbawahi, karena harus hati-hati dalam hal mimpi ini, menceritakan mimpi. Karena jika ada dusta di dalamnya, maka sanksinya berat. Nah itu, ini disebutkan dari riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bermimpi disertai dengan kedustaan, maka akan dibebankan kepadanya untuk mengikat antara 2 gandum, dan dia akan disiksa atas perkara itu. Ini Sunan Ibnu Majah nomor hadis 3906. Jadi ketika di akhirat nanti, dia akan diajak mengikat 2 gandum. Kebayang bagaimana mengikat 2 gandum? Dan itu nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Ada dalam hadis-hadis lainnya juga disebutkan nggak akan bisa. Dan ini terus berulang yang dikerjakannya, dan dia disiksa atas perkaranya itu. Jadi udah disuruh ngikat gandum nggak bisa-bisa, lalu disiksa lagi. Itulah karena ia berbohong dengan mimpinya. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313. Dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.